Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap hadirin wal hadirat, para habaib, para kiai, para asatidz, para sepuh, para hujjaj, khususnya sahibul majlis Al-Ustaz Muhammad Eko. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita dalam majlis ini dengan karunia yang Allah telah berikan kepada leluhur-leluhur kita yang saleh. Ma'asyiral muslimin, kita kumpul malam hari ini karena mengaku cinta kepada Rasulullah. Mengaku itu perkara mudah. Mengaku adalah hal yang ringan. Tapi setiap ucapan memiliki pembuktian. Pertama-tama, ma'asyiral muslimin, kenapa sih para salaf kita, para leluhur kita yang saleh mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kan Nabi nggak pernah ngadain, padahal sahabat nggak pernah ngadain. Ini adalah perkara yang membawa kebaikan. Karena dari zaman ke zaman banyak orang yang telah lalai kepada Rasulullah, sehingga dibuatlah kisah ringkas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke negeri kita kan nggak paham bahasa Arab. Akhirnya ditaruhlah para penceramah untuk menerangkan siapa sih baginda besar Nabi Muhammad. Karena kalau tidak demikian, maka mungkin kita udah lupa jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkumpulan ini didasari dengan cinta. Padahal perkumpulan ini adalah tangga untuk kita menuju cinta kepada Rasulullah. Mencintai seseorang itu harus kita tahu siapa dia. Karena tidak ada yang namanya cinta kecuali karena dua sebab. Kalau ada orang bilang cinta tanpa sebab, itu bisa aja bohong. Cinta sama Nabi, cinta gampang ya. Cinta sama Allah, cinta. Salat subuh ntar. Ini pecinta palsu. Jadi kita ingin mencintai sesuatu, kita harus tahu salah satu dua sebab. Baik kepada orang yang sesama kita ataupun kepada selain mereka. Pertama, kata Imam Abdullah Al-Haddad, yang pertama wujudul kamal, adanya kesempurnaan. Ini kan kita yang di depan laki-laki semua ya. Begitu pengen kawin kan lihat calon bininya ya, itu pengen karena ada kesempurnaan apa emang udah pengen aja dah? Karena ada kesempurnaan, karena di situ ada yang kita inginkan. Tatkala adanya kesempurnaan itu adalah sebab menggapai cinta, maka ketahuilah baginda besar Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tampan, enggak sebanding sama Nabi Muhammad. Kalau kita bangga dengan orang yang berakhlak baik, enggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat ada orang dermawan, enggak ada artinya di hadapan Nabi Muhammad. Sempurna Rasulullah, wajahnya tampan, masya Allah.
sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hassan bin Thabit, beliau mengatakan, wa ajmala minka lam tara qattu ainu wa ahsana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, yang lebih cakep dari wajahmu ini belum pernah ada mata yang melihatnya, dan yang paling baik darimu belum pernah ada wanita yang pernah melahirkannya. Engkau diciptakan bebas dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan dengan kehendakmu ya Rasulullah. Seakan-akan Allah nawarin Muhammad, mau mata yang mana, mau alis yang mana, mau hidung yang mana. Sempurna wajahnya Rasulullah, badannya sempurna, kedermawanannya sempurna. Bahkan beliau disifati dalam kedermawanan, ajwada minar rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada hembusan angin. Bagaimana kedermawanannya Rasulullah? Akhlaknya, begitu ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu kesempurnaan ada pada Nabi, maka mau dibandingin sama siapa? Sebetulnya kita punya dasar untuk mencintai Rasulullah, tapi kitanya nggak tahu kemana kita selama ini, kemana kita dengan majlis ta'lim, kemana kita dengan majlis-majlis kebaikan. Kita selalu mencari alasan untuk tidak hadir majlis ta'lim, selalu mencari alasan untuk tidak hadir majalis dzikr. Gara-gara bola belaga sakit, ya kan? Lagi pokoknya alasan aja. Yang penting kagak mau hadir. Hada syaitan berat. Tapi kalau hadir kayak gini kok rame. Karena hal semacam ini lebih ringan bagi syaitan. Karena begitu pulang gampang dibohongin lagi. Makanya kita terapkan majlis ini sebagai tangga menuju cinta kepada Rasulullah. Jangan ini sebagai pembuktian, loh saya cinta Nabi. Enggak, ini bukan pembuktian, ini pengakuan. Kemudian yang kedua, untuk menggapai cinta, yang pertama tadi wujudul kamal, yang kedua husulun nawal, mendapatkan harapan. Ini kira-kira semua di sini nih harapannya pengen masuk surga apa neraka? Harapannya dikasih kuncinya sama Nabi Muhammad. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah, dikasih sama Nabi Muhammad. Harapan puncak kita itu kan masuk surga, dikasih kuncinya sama Nabi Muhammad. Tapi kita nggak peduli dengan Nabi, kita nggak peduli dengan syariatnya, kita nggak peduli dengan sunnah-sunnahnya. Jika kita telah tahu bahwa kesempurnaan ada pada Nabi, harapan kita diberikan oleh Allah melalui Nabi, maka alasan apa lagi? Kalau salah satunya aja ada pada Nabi, kita kudu cinta sama Nabi. Bagaimana kedua-duanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita hadir di majlis-majlis ilmu, kita akan banyak tahu bagaimana baginda besar Nabi Muhammad. Dengan kita sering mengenal Rasulullah, mencari tahu tentang biografi Nabi Muhammad, maka disitulah akan timbul cinta.
Karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang sama Nabi tapi kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Begitu kita kenal Rasulullah maka akan timbul sayang, cinta. Apa itu cinta? Mailul qalb ila syai'in aladz. Condongnya hati kepada sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih lezat. Dulu kita mengira bahwa nonton TV, main HP lebih enak. Tapi begitu kenal Rasulullah ternyata berduaan dengan Nabi Muhammad jauh lebih nikmat. Akan pindah kebiasaan kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan tanda orang yang mencintai Rasulullah, tanda orang mencintai itu yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang cinta dengan seseorang banyak ingat sama yang dicinta. Dulu ya, anak muda dulu yang tua-tua waktu muda ya, udah dikit lagi pengen apa, akad nikah, inget mulu sama calonnya ya. Itu cinta, itu tanda cinta. Tanya diri kita, berapa kali kita mengenang Rasulullah dalam sehari? Kan Abu Laits beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Beliau mengatakan, andai kata hilang dariku Rasulullah satu kedip mata saja, maka aku menganggap diriku bukan orang Islam. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Rasulullah. Mereka memahami firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa bersama kalian ada Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad diciptakan min anfusikum, dari bentuk jenis kita manusia. Agar apa? Agar kita mudah mengikuti Rasulullah. Coba kalau kita ingat sama Nabi, ya, dikit-dikit sholawat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli. Coba tanya indah diri kita, ya, ini untuk menambah diri kita, jangan stuck di sini aja, tahun lalu begini, tahun lagi begini, setahun lagi begini terus. Coba tanya dah sama diri kita nih, sehari kita sholawat sama Nabi berapa kali selain waktu sholat? Kalau sholat nggak sholawat nggak sah, ya. Selain waktu sholat berapa? Ada yang 2000 dalam sehari di sini, 1000 deh, 500, 100. Kalau 100 ada masih alhamdulillah. Berarti nggak bangetan ya. Oh, minimal kalau kita bisa sehari 1000 kali. Dibagi, jangan 1000 kali terus. Ya dibagi, habis sholat subuh 200, ya sembari jalan ke kantor tuh. Oh, hei, habis duhur 200, habis asar 200 sembari pulang ke rumah tuh. Habis maghrib kalau ada pengajian ditunda. Habis isya 200, sebelum tidur 200. Kalau habis maghribnya nggak ada pengajian, habis maghrib 200, habis isya 200. Karena orang yang salawat 1000 kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di saat itu, maka diharamkan jasadnya dan rambutnya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bagaimana Rasulullah. Kalau kita ingat sama Nabi, Nabi kalau makan gimana ya? Pakai tangan kanan, baca bismillah, duduknya nggak nyender. Maka tatkala kita ingat Rasulullah, perbuatan kita pun menjadi indah. Ini kita enggak, ya. Aku cinta Nabi. Oh, cinta. Hah? Abi beli es, jalan, minumnya berdiri berjalan. Ya.
Kuda aja makan nggak ambil jalan. Ya, kuda berdiri makannya, tapi nggak sampai jalan juga. Masa kita kalah hebat sama kuda? Ya. Kalau pecinta Rasulullah tahu Nabi Muhammad makannya duduknya nggak nyender, makannya tangan kanan, baca Bismillah, mengambil dari tempat yang terjangkau, dan seterusnya dari adab ta'am. Kemudian kalau kita mau tidur ingat Nabi Muhammad, kita bakal ikutin Nabi Muhammad tidur kayak gimana ya? Oh, ngadep kanan, tangan kanannya ditaruh di pipi, kemudian baca doa, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian diusapkan apa? Badannya, dan seterusnya dari sunanin naum. Dan itu semua ada di Kutubil Ghazali seperti Bidayatul Hidayah. Tapi kita nggak pernah mikirin itu. Tidur bawa diri, makan bawa diri, tapi ngakunya cinta. Nah, ajib. Kata Sayyidatuna Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau membuat syair ini untuk Allah, tapi maknanya bisa untuk umum. Beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika engkau cinta kepada seseorang atau pada suatu zat, pasti kamu akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai itu selalu taat terhadap yang ia cintai. Ya, itu saya sama bini kita lagi ngidam, mau rujak dong, cariin nggak? Cariin rujak, nggak dibawain pecel, nggak, tetap bawanya rujak. Ini Nabi suruh kita A, kita ngelakuin B. Nabi suruh B, kita ngelakuinnya A. Maka ini jauh dari kata cinta kepada Rasulullah. Kemudian tanda yang kedua setelah mengingat Rasulullah, maka tanda kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa anni arju qad amiltu biha." Tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah kecuali aku berharap semuanya aku telah kerjakan, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Ini para aulia wassalihin yang mereka tahu hanya Rasulullah, yang mereka ikutin hanya Nabi Muhammad. Nah, kita masuk ke sini pakaian muslimin, keluar beda lagi. Padahal pakaian seperti ini enak loh, mengamanin kita dari diskotik, ngamanin kita dari bioskop. Ya, Anda boleh masuk diskotik begini, boleh. Kenapa? Bajunya menghalangi kita. Ini baru bajunya orang saleh. Bagaimana perbuatan mereka? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan banyak mengingatnya dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah sering ingat sama Nabi, kalau kita sudah ikutin sunnah-sunnah Nabi, maka nikmat demi nikmat akan kita rasakan. Nikmat yang paling dekat itu mimpi Rasulullah. Ya, orang kalau udah mimpi Nabi Muhammad udah nikmat hidupnya. Udah pernah ngelihat wajah Nabi, yang lainnya nggak cakep, nggak bilang jelek ya, yang lainnya nggak cakep kalau dibandingin sama Nabi Muhammad. Pada mau nggak mimpi Nabi? Kalau mau doang mah gampang, tapi mau min sidq, mau dari ketulusan hati dan kejujurannya serta semangat. Dulu ada murid datang ke rumah ustadznya, "Ustadz, saya pengen banget mimpi Nabi." Pengen mimpi? Kata ustadznya, "Boleh, ntar malam datang ke rumah, makan di rumah saya, nginep di rumah saya, tapi harus ikutin aturan saya." "Siap guru." "Mimpi Rasulullah ya?" "Iya," kata guru.
Datang tuh murid malam-malam, dikasih gurunya ikan cucut. Ikan cucut tuh kalau kita makan aus banget, karena dia bergas. Nggak lama gurunya bawa air es, di depan tuh murid ditaruh. Nih, alhamdulillah kata murid dikasih air juga. Kata gurunya, kalau ente pengen mimpi Rasulullah, jangan minum nih air. Iya guru, pengen mimpi Nabi. Model kayak kita ya, pengen mimpi. Ya udah masuk kamar sana tidur. Bulak-balik aus dia. Ya. Lama gurunya ngetok pintu. Masuk guru. Bawa tuh air. Kata gurunya, kalau kamu pengen mimpi Rasulullah, jangan sentuh nih air. Iya guru. Tidur diliatin tuh airnya. Ya Allah, pengen banget, cuman pengen mimpi Nabi, jangan minum deh, jangan minum. Akhirnya dia ketiduran. Begitu subuh ditanya sama gurunya, mimpi Rasulullah semalam? Kagak guru, saya minum air banyak banget. Mimpinya minum air. Kata gurunya, jadikanlah kerinduanmu kepada Rasulullah seperti engkau merindukan air tadi malam. Itu orang yang rindu, selalu berpikir tentang Rasulullah, selalu berpikir bagaimana Rasulullah. Tidak dia melakukan sesuatu kecuali dia berpikir apakah Rasulullah senang atau tidak. Karena amal kita setiap hari Senin, setiap hari Kamis disampaikan kepada Rasulullah. Fa in ra'aitu khairan, kata Nabi, kalau aku melihatnya baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Berarti kita bikin senang Nabi Muhammad. Kayak pikirinnya bikin senang Nabi apa enggak? Nah, kira-kira main game online bikin senang Nabi apa enggak? Pada masih main? Ayo. Pinjol bikin senang Nabi apa kagak? Kampung sini pada pinjol enggak? Yang pinjol berarti penipu ulung itu. Ya, penipu dalam cinta. Ya, Nabi mengharamkan, dia pakai. Nah, Allah mengharamkan dalam Al-Quran ar-riba, dia malah tahu nggak dosa orang yang main riba kayak gitu tuh? Hah? Kata Nabi, riba itu terbagi sampai sekian, 70 sekian bagian. Minimal dosanya seperti anak yang menzinahi ibu kandungnya. Itu minimal dosanya. Nama, dengar astagfirullah, astagfirullah, tapi tetap aja pinjol. Hentikan. Yang udah terlanjur cepat selesain, habis itu stop. Makanya untuk menghindari pinjaman online itu, kita nih sesama muslimin saling berangkulan. Saling berangkulan, saling bantu. Dulu orang Betawi begitu. Saya ingat masih kecil, kalau Umi masak tuh kuahnya dibanyakin. Habis itu ditaruh di rantang ya, nih, atau di mangkok, anterin nih ke tetangga, anterin, ntar dibalesin. Sekarang ada kayak gitu? Wah, enak aja. Gue yang capek-capek kerja bagi-bagi, hah? Makanya hidupnya pada seret karena pelit. Akhirnya pusing sendiri karena dia nggak pernah peduli sama orang. Begitu dia membutuhkan, nggak ada yang peduli lagi sama dia. Karena Allah mengatakan, wallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Saling tolong menolong. Ya, makanya Nabi sallallahu kita ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu sama Nabi. Sebab perpecahan ini, sebab tidak satunya kita muslimin, sebabnya satu, udah dikasih tahu sama Nabi, yaitu shaf kita yang rusak dalam sholat. Ya, shaf pada berdiri terserah, ya, ada yang ngengkang, ya kan? Ada yang rapet, ada yang nyari kelingking kalau sholat, ya kan? Ini mau main bengkat atau mau sholat? Sama, luruskan shaf dan rapihkan, kata Nabi, atau Allah akan menjadikan khilaf di antara hati kalian.
la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Jadi lurusin shaf. Gimana sih lurusin shaf? Lurusin shaf itu dengan tumit, bukan dengan kelingking. Ya, misalnya ada garisnya di karpet musola masjid, biasa ada garis, ada apa? Ujung karpet. Jadikan tumit kita di ujung seperti itu. Dan jarak antara kaki kanan dan kiri kita cukup sejengkal. Bukan sejengkal lagi main gundu dulu ya, ngepotin begitu sampai digede-gedein. Sejengkal normal aja. Kalau anak kecil nggak ada yang tahu ya sekarang. Masih ada main gundu kan? Nah. Kemudian rapatkan dengan bahu, lengan atas, ya lengan atas kita. Karena yang paling lebar pada tubuh kita saat berdiri, ya bahu kita. Bukan lebarin pakai nyari kelingking orang. Ya, karena kalau shaf yang tidak rapat akan dilewati oleh syaitan seperti anak kambing lewat. Nah kalau gitu apa? Akhirnya ada yang mikir, berarti kalau jauh gini aja, ya lewat kolong tuh anak kambing. Makanya orang yang sholat nyari kelingking nggak khusyuk-khusyuk, begitu berdiri nyari kelingking lagi. Iya, kita menghindar, digeser lagi. Makanya apa? Perhatikan shaf kita, luruskan dengan tumit, rapatkan dengan lengan atas kita. Nggak harus rapat-rapat banget, yang penting tidak ada celah. Ma'asyiral muslimin, kalau shaf kita udah baik, insya Allah persatuan kita akan terajut kembali. Tapi kalau shaf kita tetap rusak, Nabi udah bilang, atau Allah akan menjadikan khilaf di antara hati kalian. Hanya kita ngomong A, ada yang komplain. Kiai ngomong B, ada aja yang agak demen, ya kan? Kalau dulu kan kalau udah kiai ngomong, ya guru besar ngomong udah semua sami'na. Kalau sekarang sok apaan? Sok lebih hebat, sok lebih keren, sok lebih. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersatu, saling bantu membantu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Salinglah mencintai satu dengan yang lainnya dengan cara membantu orang-orang yang susah di kampung kita, sehingga mereka tidak terlilit hutang ataupun apalagi sampai pinjol. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bermanfaat dan dijadikan kita orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dijadikan cinta kita tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan kita untuk mengenal Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Ustaz Muhammad Eko, dijadikan majlis busyra lana ini benar-benar membawa busyra lana, membawa kabar gembira untuk kita semua. Dan semoga para kiai, para habaib, para asatidz semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam taat kepada Allah, dijadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat sehingga dapat membimbing umat untuk mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah cucuran rahmat, diberikan kita oleh Allah ampunannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah, dijadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad, dan dipanjangkan usia kita dalam taat kepada Allah, dan dimatikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dijadikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya yang saleh,
dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita yang telah meninggal dunia, dilapangkan kuburannya oleh Allah, dipenuhi kuburannya dengan cahaya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup semoga Allah menjaga mereka dalam kebaikan, dan semoga kita bisa berbakti kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا مأزورا ولا مأثوما ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل يا الله خاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكني أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب اقبضنا على خير ملتي فضلا وجودا منك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.